Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana ila shiratal mustaqim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang kami hormati Ketua Takmir dan seluruh pengurusnya dari Masjid Baitul Ar-Rahman. Tidak ada baiknya biasanya Baitul Rahman, Masjid Ar-Rahman ya, yang dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahman yang semoga selalu mendapatkan ridha dan rahmatnya, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita selalu kepada Allah, wabil khusus pada malam ini dengan rahmatnya kita dapat menunaikan ibadah sholat isya berjamaah. Semoga sholat kita, ibadah kita, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi keluarganya, para sahabat dan pengikutnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita saat ini berada di penghujung akhir daripada bulan Sya'ban. Ya, tinggal hanya menghitung hari, kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan. Dan orang beriman sebelum kedatangan Ramadan adalah rindu sekali jumpa dengan Ramadan. Ya, semua orang beriman merindukan datangnya Ramadan. Mereka akan sambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh gembira. Nah, termasuk juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap Ramadan itu datang, maka Nabi menyampaikan kabar gembira kepada para sahabatnya tentang akan datangnya bulan Ramadan. Nah, kenapa orang beriman ini harus gembira menyambut datangnya bulan Ramadan? Karena Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Saking banyaknya kebaikan yang ada pada bulan Ramadan, sampai Nabi sendiri tidak bisa menyampaikannya kepada umatnya. Tetapi kita sebagai umat Rasulullah harus yakin bahwa Ramadan datang membawa banyak kebaikan. Maka kita harus gembira. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa juga kita gembira dengan akan adanya Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Sungguh akan datang kepada kamu sekalian bulan Ramadan. Rasulullah kemudian mensifati Ramadan dengan kalimat syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah. Apa itu berkah? Berkah
itu maknanya kebaikan yang banyak, itu namanya barokah. Jadi kebaikan yang banyak, karena memang Ramadan yang diberkahi oleh Allah membawa banyak kebaikan-kebaikan, yang kebaikan tersebut tidak ada pada bulan yang lainnya. Itu kenapa orang beriman gembira menyambut datangnya Ramadan. Bahkan sejak bulan Rajab, orang-orang saleh dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rasa rindunya jumpa dengan Ramadan. Sebagaimana dalam doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bayangkan itu, sejak bulan Rajab sudah menyampaikan kerinduannya kepada Allah supaya bisa jumpa dengan bulan Ramadan. Nah, tinggal menghitung hari. Maka yang ikut puasa bulan hari Rabu berarti tinggal berapa hari gitu? Besok Ahad, Senin, Selasa. Yang ikut hari Kamis berarti tinggal 4 hari. Tidak terasa, mudah-mudahan kita semua diberi oleh Allah umur panjang, badan yang sehat, sehingga kita bisa jumpa lagi dengan Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan yang diberkahi ini Allah mensyariatkan kepada orang beriman berpuasa. Faradallahu fihi alaikum asyam. Kata Nabi, di bulan Ramadan itulah Allah wajibkan kepada kamu wahai orang beriman berpuasa. Ya. Maka orang yang ingin mendapatkan barokahnya Ramadan harus beriman kepada Allah, kemudian berpuasa. Maka kita siapkan dari sekarang menyambut datangnya Ramadan dengan mempersiapkan badan yang sehat, jaga kesehatan dari sekarang. Ya. Kemudian mempersiapkan agenda kegiatan besok yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu datang, kita sudah merencanakan agenda kegiatan apa yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Ya. Termasuk juga yang perlu dipersiapkan adalah ilmu syariat yang berkaitan dengan ibadah-ibadah selama bulan Ramadan, termasuk ilmu syariat yang berkaitan dengan ibadah puasa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barokah Ramadan akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman dan berpuasa. Maka ada yang bertanya, liman yajibu syiyam, puasa itu wajib untuk siapa? Kan gitu. Yajibu syiyam, puasa itu wajib ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam. Jadi Ramadan ini bawa barokah untuk orang Islam. Tapi orang Islam yang berpuasa. Jadi kalau ingin dapat barokahnya Ramadan, maka berpuasa. Bagi siapa puasa itu wajib? Al muslim, bagi setiap orang Islam. Muslim yang seperti apa? Al baligh, seorang muslim yang telah berusia baligh. Nah, ini Pak. Aslinya kepada ibu, anak-anak yang masih usia SD itu, yang belum balik itu aslinya belum wajib, tapi itu hanyalah latihan membangun kebiasaan baik
sehingga ketika masuk dalam usia balik mereka sudah terbiasa ibadah puasa ketika setiap datang bulan Ramadan. Terus bagaimana puasanya? Puasanya anak yang belum balik, selama dia sempurna puasanya maka puasanya sah. Terus pahalanya untuk siapa? Pahala puasa anak yang belum balik oleh Allah diberikan kepada orang tuanya. Masya Allah. Jadi beruntung sekali Pak kalau ada orang tua mampu membimbing putra putrinya belum balik dengan penuh kesadaran dan senang dia ibadah puasa. Masya Allah. Yang beruntung siapa? Orang tuanya. Itu. Jadi jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang Muslim yang balik, kemudian al-aqil, seorang Muslim yang berakal sehat. Maka kalau ada orang Islam kok gila, maka tidak wajib puasa. Ya, termasuk kategori kurang akal orang yang baru saja dikasih makan ditanya jawabnya belum. Biasanya kan ada gitu. Sudah dikasih makan oleh putranya, oleh putrinya, tiba-tiba ada orang datang ditanya sudah sarapan belum, jawabnya belum. Itu biasanya karena faktor lanjut usia. Maka orang yang mengalami keadaan seperti ini tidak wajib puasa, tapi kalau puasa dia sempurna, sah puasanya. Gitu. Harus berakal sehat, terus apa? Balik. Ya. Terus yang wajib lagi syaratnya apa? As-sahih. Orang Islam yang balik, sehat, berakal sehat, dan badannya sehat. Berarti orang yang sakit boleh tidak puasa. Jika sakitnya itu direkomendasi oleh dokter supaya tidak puasa. Mungkin kalau berpuasa nanti sakitnya lebih parah, atau mungkin sakit kemudian berpuasa menjadikan proses penyembuhannya tertunda, maka boleh orang Islam tersebut tidak puasa, tapi wajib mengganti di hari yang lain di luar Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Orang sakit, orang yang sedang dalam keadaan bepergian jauh boleh tidak puasa, tapi wajib mengganti. Yang berikutnya muslimun muqimun. Puasa itu wajib bagi orang Islam yang tidak berstatus dalam keadaan bepergian. Berarti seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh boleh kalau mau tidak puasa, tapi wajib makanya kalau di terminal, di stasiun, di bandara, puasa Ramadan siang-siang kok ada orang berpenampilan muslim tapi kemudian makan, maka kita jangan suudzon, jangan berburuk sangka. Pakaiannya takwa tapi orang kosong. Maka merasani malah dosa, karena bisa jadi dia ini adalah seorang musafir yang mengerti syariat, kemudian dia
puasa. Karena hukumnya boleh kalau mau, tapi tadi wajib mengganti di hari yang lain. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ramadan itu menjadi berkah bagi orang beriman yang berpuasa. Ini penting. Apa itu puasa? Al-imsak anil mufattirat min dulu'il fajri ila dulubiha biniyatin taqarruban ila Allah. Namanya puasa itu adalah meninggalkan semua perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar waktu subuh sampai terbenamnya matahari waktu maghrib. Itu namanya puasa. Jadi waktunya puasa mulai subuh sampai maghrib. Nah, itulah puasa. Kemudian rukunnya apa saja kalau orang berpuasa supaya sah? Karena mau puasa itu punya rukun-rukun yang wajib dipenuhi. Karena semua rukun Islam yang 5 itu memiliki rukun-rukun, memiliki pembatal-pembatal. Syahadat ada rukun-rukunnya, sholat ada rukun-rukunnya, dan juga ada pembatalnya. Zakat ada rukun-rukunnya, termasuk haji ada rukun-rukunnya, dan puasa juga ada rukun-rukunnya. Rukun puasa ada 2. Pertama adalah niat. Nah, maka orang kalau berpuasa kok tidak niat, maka sia-sia dia. Puasanya tidak sah. Gitu. Nah, kapan kita melafazkan niat, mengucapkan niat untuk berpuasa? Mulai terbitnya atau terbenamnya matahari sampai sebelum terbitnya fajar waktu subuh. Besok mau puasa umpamanya, habis maghrib sudah niat boleh, Pak. Habis tarawih niat boleh. Bahkan orang yang makan sahur karena besok akan puasa itu sudah termasuk niat. Nah, dan niat puasa wajib dilakukan sebelum terbit fajar waktu subuh. Wajib hukumnya. Ya, sebagaimana Nabi juga bersabda, "Malam yujmi isyam qabla al-fajri fala syiyama lahu." Orang yang belum menetapkan hati untuk berpuasa sebelum terbit fajar, maka baginya tidak ada puasa. Artinya apa? Puasanya tidak sah. Makanya besok kita harus selalu berniat di malam hari kalau besok hari akan berpuasa. Rukun yang kedua adalah meninggalkan semua perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi cuma dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian apakah puasa itu hanya tidak makan dan minum? Tidak, gitu. Jadi orang dikatakan berpuasa yang sempurna adalah ketika dia berniat ibadah puasa, tidak makan dan minum, juga berpuasa lisannya dari qaulaz zur, perkataan-perkataan yang buruk. Nah, ini maka besok jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lisan kita ini juga dipuasakan dari ucapan-ucapan yang buruk. Ya, karena apa? Karena kata Nabi sendiri, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah." Orang yang
berpuasa, tapi dia tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, maka sungguh kata Nabi, Allah tidak butuh terhadap puasanya walaupun dia tidak makan dan minum. Artinya apa? Puasanya bisa sia-sia. Ibarat kalau ada orang berpuasa tapi mulutnya masih suka berkata bohong. Nah, jadi ini Pak, ya, ketika kita berpuasa maka kita jangan sampai berkata bohong. Itu namanya qaul zur. Termasuk juga kategori qaul zur yang bisa membatalkan pahala puasa adalah al-ghaibatu, yaitu apa? Riba. Bahasa kerennya apa? Gosip. Ya, hati-hati ketika puasa ini. Lisan harus juga berpuasa dari berkata bohong, dari riba, dari fitnah, dari caci maki orang, ya, dari adu domba orang. Maka kita harus hati-hati, ya, karena apa? Orang yang berpuasa tapi masih suka fitnah orang, riba orang, caci maki orang, itu bagaikan seseorang yang memasukkan air ke dalam ember tapi embernya bocor. Nah, ini hati-hati, ya. Maka orang kalau berpuasa siang hari lapar dan haus, tapi kemudian di saat yang sama dia masih suka fitnah orang, masih suka menghibah orang, caci maki orang, maka orang tersebut bisa seperti orang yang sedang mengisi ember dengan air, terus setiap hari ember itu diisi sampai 30 hari, dan setelah 30 hari dia mengira ember itu penuh dengan air, tapi setelah dibuka tutupnya ternyata kosong. Gara-gara apa? Embernya bocor. Hati-hati ini, ya. Jadi yang membuat ember bocor fitnah orang, membuat ember bocor riba, membuat ember bocor adu domba, membuat ember bocor berkata dusta. Hati-hati, ya, karena kalau ada orang sudah tidak makan minum biasa hari, tapi lisan tidak bisa berpuasa dari perkataan yang buruk, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'um wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa siang hari tidak makan, tidak minum, tapi saya, kata Nabi, mereka tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa haus dan lapar. Ya, ini 1 bulan dia tidak makan dan minum di siang hari, tapi tidak dapat apa-apa, seperti menaruh air dalam ember selama 30 hari, mengira air ember itu penuh dengan air, ternyata kosong. Gara-gara apa? Ember bocor. Jadi demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, kalau orang itu sudah berpuasa sempurna di bulan Ramadan, di saat dia tidak makan dan minum, lisan berpuasa dari qaul zur, telinga berpuasa dari suara-suara yang dilarang didengar, mata berpuasa dari memandang sesuatu yang dilarang oleh agama, barulah orang tersebut akan dapat barokahnya Ramadan. Nah, jadi itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa tanda barokahnya Ramadan? Nah,
sebagai bulan yang penuh dengan kebaikan, yang kebaikan itu tidak ada di bulan yang lain. Sampai Nabi itu bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan min al-khair la yatamannawna an yakuna kulla sana Ramadan." Seandainya orang Islam dari umat Rasulullah mengetahui tentang kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan daripada bulan Ramadan, tentu umat Rasulullah akan menginginkan semua bulan dalam satu tahun seperti bulan Ramadan. Tapi tidak mungkin. Kenapa? Terlalu besar kebaikan yang ada bulan Ramadan. Yang kebaikan itu Allah akan berikan kepada hamba-Nya yang beriman dan berpuasa. Makanya dalam Quran surat Al-Baqarah itu yang diseru itu orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dipanggil itu orang beriman, dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang indah sekali. Kemudian Allah mengatakan, diwajibkan kepada kamu wahai orang beriman berpuasa. Supaya apa? Supaya orang beriman itu mendapatkan kebaikan Ramadan. Dimana kalau Ramadan itu datang, semua amal baik, amal soleh yang dilakukan, pahalanya dilipat gandakan. Nah itu semua dilipat gandakan. Kalau di luar Ramadan pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Tapi ketika Ramadan itu datang, setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Masya Allah ya. Jadi setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan, pahalanya itu dilipat gandakan. Belum lagi Ramadan itu adalah bulan maghfirah, yang mana kedatangannya bagi orang beriman dan berpuasa itu menjadikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasanya menjadikan menghapus dosa-dosanya, sholat tarawihnya menjadi penghapus terhadap dosa-dosanya. Itu tanda berkahnya Ramadan. Dalam hadis Nabi, tanda yang lain barokahnya Ramadan ini yang menarik. Kata Nabi, tuftahu fihi abwaabul jannah. Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka. Secara makna hakiki memang surga telah diciptakan oleh Allah, yang setiap bulan Ramadan pintunya apa? Dibuka. Tapi secara majazi memiliki makna bahwa ketika Ramadan itu datang yang membawa barokah, Allah jadikan hati-hati orang beriman dari umat Rasulullah, hatinya dilapangkan, hatinya digembirakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk condong kepada amal agama, condong kepada amal ahli surga. Ini barokahnya Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, umat Rasulullah yang beriman hatinya dilapangkan, digembirakan, condong untuk melakukan amalan-amalan ahli surga. Nah, coba kita lihat bisa coba. Ketika Ramadan itu datang, Masya Allah, hati
hati orang beriman itu lapang untuk beribadah kepada Allah. Itu seperti Masjid Ar-Rahman ini, Pak. Kalau tidak Ramadan, sholat Isya berapa sok lagi? Ya, satu sok, ibu-ibunya satu sok, alhamdulillah. Tapi coba besok datang bulan Ramadan, masya Allah, jemaah sekitar masjid di sini hatinya dilapangkan oleh Allah, digembirakan datang ke masjid sholat berjamaah. Kalau Ramadan berapa sok nih? Full, ya, full. Ya. Itu barokahnya Ramadan. Jadi orang Islam itu digembirakan oleh Allah, hatinya melakukan amalan-amalan ahli surga, sholat berjamaah, senang gitu. Coba ya, kalau tidak Ramadan, nah mau sholat berjamaah menunggu iqamah baru berangkat ke masjid. Coba kalau besok Ramadan datang belum ada sudah berangkat ke masjid, masya Allah, dan itu gembira, senang, hatinya oleh Allah dibuat apa, senang oleh Allah. Nah itu barokahnya Ramadan juga. Ya, setelah sampai di masjid sholat sunnah tahiyat 2 rakaat, tambah lagi sholat qobliyah 2 rakaat, tambah lagi sholat isya 4 rakaat. Sudah berapa rakaat? Sudah 8. Tambah lagi 2 rakaat, sudah berapa? Berarti itu 10. Apakah ada yang kemudian kesel, terasa berat terus pulang tidak sholat tarawih? Tidak, mereka gembira tetap duduk di masjid melanjutkan sholat tarawih 8 rakaat, masih ditambah lagi 3 rakaat. Jadi dalam waktu isya sholat berapa rakaat? 21 rakaat minimal. Jadi apakah kemudian ada orang yang mengeluh? Tidak ada, semuanya senang, disenangkan oleh Allah. Coba kalau tidak Ramadan, datang sholat isya berjamaah, sholat 4 rakaat, setelah salam langsung bablas, langsung pencing. Itu. Jadi jangan mendengarnya Allah berat. Tapi Ramadan datang, masya Allah, hati orang beriman dibukakan oleh Allah, dilapangkan, digembirakan. Sholat itu senang berjamaah, kemudian senang baca Quran. Coba besok datang Ramadan, ada orang tadarus tidak di sini? Ada, sampai jam 9, 10. Nah coba kalau tidak Ramadan, habisnya saya tadarus betul? Tidak ada. Jadi tak harus sampai jam 10 dan senang, nikmat rasanya, gembira, masya Allah. Itu barangkali apa? Ramadan. Itu pada bulan Ramadan orang digembirakan oleh Allah berbagi, gitu kan? Berbagi sedekah, digembirakan oleh Allah untuk berbagi. Makanya hampir masjid itu di mana-mana ketika takmir menawarkan jalan amal soleh, berbuka puasa bagi jamaah atau bagi siapa saja yang pas berbuka ada di masjid, didaftar. Langsung tidak lama itu langsung apa? Full, penuh orang yang ingin didaftar berbagi takjil dan buka puasa cepat. Nah itu karena apa? Hatinya apa? Dilapangkan oleh Allah. Lapang hati orang beriman
untuk memaafkan orang lain. Itu Ramadan itu. Ya. Maka mumpung besok Allah lapangkan hati kita, Allah gembirakan hati kita, gunakan sebaik mungkin suasana hati yang lapang, berlomba-lomba melakukan amal ahli surga. Dengan cara apa? Agendakan amal-amal kebaikan selama bulan Ramadan. Agendakan, direncanakan, diniatkan. Ketika Ramadan saya akan sholat isya dan subuh tarawih tanpa bolong. Saya akan tadarus Quran. Saya akan gemar infak sedekah. Saya akan sholat sunnah. Mas, itu harus ada rencana kegiatan. Karena apa? Pada saat itu mumpung hati orang beriman dilapangkan oleh Allah. Dan itulah iman, kata Allah sendiri, Pak. Dalam Quran surah Al-An'am, dalam Quran surah Al-An'am, qala ta'ala, faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang oleh Allah dipilih ya untuk menerima taufik dan hidayahnya, dipilih oleh Allah untuk mendapatkan rahmat dan kebaikan, tandanya Allah lapangkan hatinya kepada Islam, kepada amalan-amalan agama, dicondongkan hatinya kepada amalan ahli surga. Maka kita sambut Ramadan dengan gembira, sehingga kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang akan mendapatkan barokahnya Ramadan. Jadi cuma dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah apa yang dapat kami sampaikan. 40 menit tadi telah dikasih amanah oleh Pak Moderator ya, 30 menit saja nanti tanya jawabnya 40 menit belum. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita lanjut ngobrol bareng. Masih sudah diberikan materi ya. Mungkin untuk mengawali sesi ini yang ingin saya tanyakan adalah karena kondisi suatu hal seorang itu diperkenankan tidak puasa tapi harus mengganti. Tapi di sisi lain kita dengar ada fidyah untuk mengganti yang tidak berpuasa itu. Kategori untuk fidyah itu diberikan ke siapa Ustaz? Baik, terima kasih. Inilah rahmatnya agama Islam itu ya, yang dimana ketika Allah mensyariatkan bagi sebagian orang diberi keringanan seperti sholat wajib berdiri, tapi kalau sakit boleh duduk. Itu kayaknya enak di Islam itu. Begitu juga puasa bagi orang Islam yang memenuhi kriteria tadi wajib berpuasa. Hanya saja dalam realitasnya nanti ada orang yang boleh berbuka, boleh tidak puasa, tapi wajib bayar fidyah dan tidak perlu mengganti. Ini satu. Siapa yang masuk kategori ini? Boleh tidak puasa, cukup nanti bayar fidyah, tidak perlu mengganti. Satu, orang yang telah lanjut usia. Nah ini, karena orang kalau sudah lanjut, tidak ada yang kemudian umur kembali muda dan kuat lagi, kan tidak ada. Akhirnya kalau orang sudah lanjut usia, yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, ya maka boleh dia tidak puasa dan tidak dosa, tapi
tapi cukup nanti bayar fidyah. Gitu. Yang kedua adalah orang yang sedang dalam keadaan sakit yang menaun, ya, yang menurut dokter kesembuhannya itu panjang, maka dalam keadaan seperti itu dia boleh tidak puasa, cukup bayar fidyah. Juga ada orang boleh tidak puasa, boleh tidak puasa, itu tidak bayar fidyah tapi wajib mengganti. Siapa? Yaitu orang yang sakit tapi masih bisa sembuh, itu boleh tidak puasa tapi wajib mengganti. Yang kedua, seorang musafir. Bagi seorang musafir boleh tidak puasa, tidak wajib bayar fidyah tapi cukup mengganti. Ya. Ada juga orang yang wajib hukumnya tidak puasa tapi wajib menggantinya di hari yang lain tanpa bayar fidyah. Dia wajib tidak puasa dan wajib mengganti tanpa bayar fidyah. Siapa dia? Mereka adalah seorang wanita yang sedang dalam keadaan haid atau datang bulan, seorang wanita yang sedang dalam keadaan masa nifas. Nah, itu. Kemudian ketika harus membayar fidyah, fidyah itu diberikan kepada siapa? Syariatnya langsung dalam Quran, fidyatun ta'amu miskin, yaitu memberi makan kepada orang miskin. Khusus Allah sebutkan itu kepada siapa fidyah itu disalurkan. Fidyah itu disalurkan memberi makan, yaitu orang miskin. Itu, Pak. Jadi tidak ada fidyah kalau disalurkan ke anak yatim, tidak sah itu, Pak. Ya. Jadi fidyah diberikan kepada orang yang sedang terlilit hutang, tidak boleh. Jadi fidyah itu memang dikhususkan oleh Allah, disalurkan kepada orang miskin. Setiap satu hari tidak puasa diganti memberi makan seorang miskin.